tahun 1983, proses pengawasan WP berbasis kewilayahan ini sudah dilaksanakan satu tim. Jadi kita datang tidak sendiri-sendiri. Kami akan datang dalam bentuk tim, tepatnya kami door to door. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan pajak semua, kembali bertemu bersama saya Ida Laila. Kawan pajak kini tengah menyaksikan dan mendengarkan podcast Katalog Gue Kanwil DJP Banten. Tempat kawan pajak curhat, dialog dan sharing dengan mengupas tuntas semua informasi kekinian tentang perpajakan serta peraturan-peraturan perpajakan terbaru bersama para pakar dari Kanwil DJP Banten serta para tokoh dan stakeholders Kanwil DJP Banten. Tidak ada yang berubah kecuali perubahan itu sendiri. Sabda Herakleitos, seorang filsuf Yunani 5 abad sebelum Masehi silam. Memang benar adanya. Di alam semesta ini tidak ada yang benar-benar pasti. Semua sedang dalam proses menjadi sesuatu. Demikian pula dengan Direktorat Jenderal Pajak yang kerap melakukan proses reformasi sejak tahun 1983 hingga saat ini. Terakhir, proses reformasi organisasi Direktorat Jenderal Pajak dilakukan pada tanggal 24 Mei 2021 silam, di mana terjadi perubahan organisasi instansi vertikal DJP agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan model bisnis dan tantangan yang dihadapi saat ini. KPP kini diperkuat dengan pengawasan wajib pajak berbasis penentu penerimaan atau WP strategis dan pengawasan WP berbasis kewilayahan. Nah, pada hari ini podcast Katalog Gue Kanwil DJP Banten menghadirkan Bapak Agus Joko Purwanto. Beliau adalah Kepala Seksi Pengawasan 6 di KPP Pratama Tiga Raksa. Apa kabar Pak? AJP ya saya panggilnya Pak? Iya. Alhamdulillah baik. Bu Ida, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat. Nih hari ini kita mau ngomongin tentang organisasi DJP nih ya Pak AJP. Iya, organisasi yang sudah dan pelaksanaan salah satu fungsi yang tadi Bu Ida barusan sampaikan. Oke. Silakan nih Pak. Yang tadi saya sampaikan kan ada WP penentu penerimaan, ada WP berbasis kewilayahan. Ini gimana sih Pak? Apa sih kedua WP itu, pengawasan itu seperti apa? Iya. Terima kasih Bu Ida. Jadi memang amanat dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184 tahun 2020 yang dipertajam lagi dengan Perdirjen Nomor 151 tahun 2021 itu adalah dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan terhadap basis pajak. Okay. Nah, untuk itulah dibuat segmentasi wajib pajak ya, yang tadi seperti Bu Ida sampaikan, wajib pajak strategis yaitu wajib pajak yang merupakan penentu penerimaan, bisa ya kurang lebihnya bisa disebut sebagai wajib pajak besar dalam satu lingkungan kantor pelayanan pajak. Dan satu lagi adalah wajib pajak wilayahan, yaitu wajib pajak yang memang secara domisili maupun lokasi usaha itu berada di dalam wilayah kerja sebuah KPP. Oh, oke. Berarti yang satu memang WP yang memberikan penerimaan terbesar ke negara, yang satu memang wilayah dia kerjanya atau lokasi usahanya, aktivitas domisilinya gitu dia ada di situ. Sejak kapan nih Pak pengawasan ini berbasis kewilayahan seperti itu? Mulainya sejak kapan? Sebenarnya sejak reformasi pajak tahap pertama tahun 1983 proses pengawasan WP berbasis kewilayahan ini sudah dilaksanakan. Oh, udah ya dari tahun 83. Kan dulu mungkin Bu Ida, kita semua sama-sama tahu ada KPP paripurna yang wilayah kerjanya itu mengikuti wilayah administrasi pemerintahan. Oh, misalnya Pemda provinsi mana di situ ada kecamatan. Iya, misalnya kayak Kecamatan Gambir gitu kan, ada KPP Pratama Gambir. Jadi mengikuti wilayah administrasi. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu fungsi namanya berubah menjadi KPP Pratama, gitu kan, masih berbasis kewilayahan dan fungsi pengawasan wajib pajak berbasis kewilayahan itu sendiri sejak dulu juga sudah ada dengan kegiatan
pengamatan data lapangan. Oh, memang sebetulnya udah jadi dari dulu. Pemikiran pimpinan kita dari dulu bahwa WP itu berbasis kewilayahan gitu ya. Gitu. Oh, oke. Terus termasuk ini juga yang dilakukan oleh KPP Pratama Tiga Raksa saat ini ya, Pak ya? Iya, betul. Jadi pada tahun 2020 Direktur Jenderal Pajak Pak Suryo Utomo itu menyampaikan dalam satu kesempatan wawancara bahwasanya ada satu kebutuhan yang memang sangat penting ya, kurang lebihnya untuk mengingat wilayah NKR ini kan sedemikian luas sehingga pimpinan merasa bahwa wilayah pengawasan wajib pajak berbasis kewilayahan ini menjadi penting sekali. Ditambah lagi dengan perkembangan zaman di mana proses bisnis daripada pelaku usaha itu juga sudah mulai banyak mengalami pergeseran sehingga memang perlu ada pengawasan-pengawasan yang sifatnya teritorial atau kewilayahan. Nah, melaksanakan hal tersebut, Kementerian Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 144 PMK 01 tahun 2020 yang diperkuat lagi dengan Perditjen Nomor 151 tahun 2021 yang pada intinya melakukan segmentasi atas wajib pajak di KPP Pratama menjadi dua yang tadi kita bahas yaitu wajib pajak strategis dan wajib pajak wilayahan. Seperti itu sehingga diharapkan basis pajak dari satu KPP itu dapat diperkuat melalui fokus pada dua tipe pengawasan tersebut. Nah, kalau di KPP itu Pak, untuk misalnya ada pembagian kerjanya nggak nih untuk yang strategis berapa seksi, kemudian yang kewilayahan berapa seksi gitu, dan berapa banyak petugas yang diberikan tanggung jawab untuk yang wilayah mengawasi kewilayahan, mengawasi strategis, ada pengaturan seperti itu juga nggak Pak? Iya, jadi di PMK 184 yang baru saja saya sebutkan itu ada pembagian tugas dan fungsi yang mengemban fungsi dari strategis dan kewilayahan. Jadi kalau di KPP Pratama itu untuk pengawasan wajib pajak strategis itu berada pada seksi pengawasan 1. Sementara untuk pengawasan wajib pajak kewilayahan itu ada di seksi pengawasan 2 sampai dengan seksi pengawasan 6 yang di dalamnya ada jabatan yang namanya account representatif atau AR. Yang tugasnya ada melakukan pengawasan sesuai dengan dua kategori tadi. Seperti itu. Berarti ada lebih banyak yang menghandle pengawasan berbasis kewilayahan ya Pak ya dibanding yang strategis. Karena memang jumlahnya juga jauh lebih besar. Jumlahnya jauh lebih besar. Gitu. Oke. Nah sampai saat ini nih Pak, untuk proses pengawasannya sendiri seperti apa sih? Apakah kita harus melakukan pengawasan itu kan nggak bisa tuh cuma di meja aja, misalnya ngecek basisnya cuma dokumen yang ada di meja gitu. Bisa jadi apakah ada upaya-upaya lain gitu untuk melakukan pengawasan ke wajib pajak berbasis kewilayahan ini? Apakah petugas ada yang langsung mengunjungi ke lokasi wilayahnya itu gitu, lokasi usahanya, domisilinya WP atau gimana nih Pak? Iya, jadi memang itu adalah merupakan jiwa dari pengawasan wajib pajak berbasis kewilayahan karena memang pengawasan wajib pajak saat ini tadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya tidak hanya bisa dilakukan hanya dari atas meja saja melakukan, tapi juga membutuhkan peran aktif dari pegawai pajak untuk bisa mengenali wilayahnya dan entitas-entitas usaha yang itu ada yang akun representatif tadi itu Pak. Tadi, iya. Dan apa yang dilakukan nih sama teman-teman akun representatif ini Pak? Jadi untuk melaksanakan proses pengamatan atau pengawasan terhadap wajib pajak wilayahan ini, para akun representatif itu melakukan kunjungan ke lapangan. Di KPP Pratama Tiga Raksa kami melakukan 3 kegiatan utama. Apa aja tuh Pak? Yang pertama adalah pengamatan potensi perpajakan. Jadi KPP Pratama Tiga Raksa itu adalah KPP yang membawahi wilayah dengan tingkat
kemajuan atau perkembangan yang bisa dikatakan paling maju se-Provinsi Banten. Oh, luar biasa ya Pak. Iya, jadi di situ ada beberapa perumahan-perumahan besar ya. Oh iya, betul. Berkembang di sana ya Pak ya. Berkembang untuk sekali perumahannya. dan banyak juga pusat-pusat kuliner, Ya, mall, betul. pusat perbelanjaan. Jadi kami melakukan pengamatan terhadap potensi perpajakan dari aktivitas yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang di sana. Oke, itu pertama. Kemudian apa lagi nih Pak? Yang kedua, setelah kami mau mengamati, kami mewawancarai. Oh, oke. Iya, kami mewawancarai wajib pajak para pelaku usaha di sana terkait dengan kewajiban perpajakan dan status perizinan, karena dari keduanya akan terlihat atau akan terlengkapi peta kepatuhan dari para pelaku usaha yang ada di lingkungan KPP Pratama Tiga Raksa. Wawancara tersebut kami gunakan untuk mengumpulkan informasi terkait siapa pemiliknya, kemudian berapa peredaran usahanya dan sebagainya. Seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, dengan kita mengetahui hal-hal tersebut, maka kita akan semakin bisa memetakan potensi yang akan memperkuat basis pajak. Oke. Tadi Bapak sudah menyebutkan ada 2 upaya yang dilakukan oleh teman-teman AR nih dalam melakukan pengawasan wajib pajak berbasis kewilayahan. Nah, tadi sudah ada pengamatan potensi, kemudian yang kedua sudah ada dilakukan wawancara. Nah, yang ketiga apa nih Pak? Nah, ini yang paling penting yang mungkin hanya terjadi di Kanwil DJP Banten. Oh, oke. Ya. Menarik nih. Kami melakukan tagging. Oke. Tagging terhadap data-data yang diperoleh oleh satu aplikasi yang sengaja dikembangkan oleh Kanwil DJP Banten untuk KPP-KPP di bawah wilayah kerjanya yang namanya aplikasi Badak Banten. Badak Banten. Ya, aplikasi Badak Banten. Jadi kami melakukan tagging terhadap objek-objek pajak yang oleh para pengguna internet itu dilakukan tag. Jadi kalau Bu Ida mungkin pernah kuliner di satu tempat gitu ya, makan di restoran, merasa wah di sini enak nih gitu kan, pengen di-share di media sosial. Nah, data-data tersebut ya kami dikumpulkan oleh aplikasi Badak Banten, kemudian kami lakukan tadi kunjungan, pengamatan potensi, wawancara, kemudian kita tagging. Nah, proses tagging itu meliputi kita melakukan pencatatan koordinat dengan menggunakan aplikasi tadi, kemudian kita juga merekam hasil wawancara, kemudian informasi-informasi yang diperoleh seperti NPWP, perizinan, siapa pemiliknya dan sebagainya. Jadi memang aplikasi Badak ini sangat membantu kami dalam melaksanakan proses pengawasan wajib pajak. Oke, namanya Badak Banten ya Pak? Itu Badak ada singkatan atau gimana itu Pak? Mungkin karena ya badak itu adalah hewan yang sangat dilindungi dan hanya ada di Provinsi Banten mungkin. Jadi pakai nama Badak Banten biar diingat, oh ini dari Kanwil DJP Banten gitu ya. Luar biasa. Nah, kemudian semua data itu dimasukkan di aplikasi Badak Banten oleh teman-teman yang melakukan pengawasan. Iya, oleh Satgas. Oleh Satgas. Berarti ini ketika bertemu ke wajib pajak, mereka memperkenalkan diri bahwa mereka dari kantor pajak begitu, atau diam-diam mengamatinya gitu Pak nih. Mungkin kan pajak juga beneran nih datang ke tempat lokasi usaha atau gimana gitu. Boleh cerita Pak? Jadi sebenarnya proses pengawasan ini tidak hanya untuk melakukan pengambilan data atau data collecting, tapi juga sekaligus untuk melaksanakan penyuluhan juga gitu. Enak dong Pak, berarti wajib pajak malah didatengin sama petugas pajak, mereka bisa nanya apa aja bisa gitu nanya ya. apa saja, karena di dalam setiap tim yang datang itu pasti ada akun representatif yang memang sangat capable untuk melakukan konseling. Nah, Pak pajak malah enak tuh, ketika dikunjungi malah jangan takut ya Pak ya. Iya, nggak usah mereka khawatir. Justru harus mau, oh ini siapa nih petugas pajak nih dari KPP Tiga Raksa misalnya gitu. Dan mereka bisa, oh boleh nih nanya boleh ya Pak, NPWP nanyain boleh, segala macam gitu. Apa saja boleh. SPT tahunan gitu. SPT tahunan gitu, nanti akan dijawab sepanjang itu bisa dijawab, dan kalau misalnya ada hal yang kira-kira belum disampaikan atau belum bisa dijawab pada saat itu, nanti akan
minta untuk datang ke ke KPP. Ke KPP. Selama itu mungkin tidak memerlukan aplikasi yang emang cuma bisa diakses di KPP, Betul. misalnya begitu ya. Penjelasan-penjelasan terkait hak dan kewajiban perpajakan, mungkin teman-teman akun representatif, insya Allah capable ya untuk Sudah menjawab sangat itu capable, semua ya. karena memang tugasnya adalah salah satunya melakukan konseling, Bu. Oke. Iya. Jadi selain melakukan pengamatan, wawancara, menggali informasi dari WP, juga justru sharing informasi dari Informasi DJP. yang bermanfaat. Jangan-jangan ada aturan-aturan yang belum tahu nih gitu kan. Iya. Begitu didatangi oleh petugas pendataan, di situ ada baru tahu, oh ya ternyata ada kewajiban perpajakan yang belum dilaksanakan, kan jadinya tertolong wajib pajak seperti itu. Tapi berarti itu datangnya bukan datang ke satu lokasi dikumpulkan atau satu persatu door to door ke lokasi usahanya WP atau gimana nih? Sifatnya kami door to door. Door to door Ya, door to door karena data-data tadi yang saya sebutkan, kami menyebutnya POI atau Point of Interest. POI yang ada di aplikasi itu memang sudah spesifik ya. Jadi kalau makan di satu restoran atau belanja di satu tempat itu kan biasanya netizen itu langsung menyebut tempatnya. Nah itu yang kita datangi, itu yang kami datangi, kemudian nanti akan kami lakukan 3 hal tadi, pengamatan, wawancara. Nah kalau misalnya pada saat datang nih, sebagai contoh kemarin pada saat pandemi itu mungkin kan banyak bisnis yang untuk sementara tutup karena PPKM ya. Nah itu nggak usah takut, kami akan meninggalkan satu formulir yang nantinya harus dikembalikan ke KPP 3 Raksa. Nah kami menyadari mungkin wajib pajak terlalu sibuk, tidak ada waktu dan sebagainya. Nah bulan ini akan kami siapkan mekanisme pengembalian secara online saja. Berarti nggak perlu capek-capek datang ke KPP 3 Raksa ya? Datang ke 3 Raksa. Tinggal isi aplikasinya. Tinggal aplikasi formulir, isi formulir secara online, nanti akan langsung dianggap sudah mengembalikan formulir atau sudah melengkapi proses jadi lebih pendataan. mudah ya Pak ya? Insya Allah lebih prosesnya. memudahkan wajib Tapi pajak. mereka bisa langsung konsultasi juga nggak Pak kalau kayak gitu? Kan nggak ketemu misalnya, nanti kalau ada apa-apa mereka ditinggalkan nomor telepon juga atau apa gitu? Iya, kami akan meninggalkan nomor telepon, jadi nanti akan ada surat pengantar dari kepala kantor kami. Ya, di dalamnya ada informasi mengenai saluran-saluran informasi yang dibutuhkan kalau ada hal-hal yang kiranya kurang jelas terkait dengan pendataan tersebut. Berarti ketika petugas datang ke lokasi gitu ya, melakukan pengawasan, apa sih informasi yang akan diberikan dan dokumen apa sih yang disiapkan oleh petugas untuk diberikan ke wajib pajak? Ada ya? Ada. Jadi pada saat proses pendataan dalam rangka pengawasan wajib pajak wilayahan ini, yang harus disiapkan oleh wajib pajak sudah barang tentu adalah dokumen-dokumen yang terkait dengan kewajiban perpajakan seperti NPWP, kemudian kalau yang bersangkutan itu wajib untuk memungut pajak pertambahan nilai juga PKP-nya, kemudian juga terkait dengan perizinan dan kepemilikan. Seperti itu. Izin usaha maksudnya apa ya? Izin usaha dan pemilikan. Dan mohon maaf nanti kami akan melakukan pengambilan gambar foto seperti itu. Foto di lokasinya. Foto di lokasi sebagai salah satu bukti bahwa kami sudah mendata lokasi usaha tersebut. Iya, sekarang memang lagi musimnya begitu sih Pak. Jadi kalau pergi kemana, tugas kemana, nggak cuma kita, institusi lain juga seperti itu. Oh ini sudah benar-benar ada di lokasi. Bukti selain untuk transparansi ya Pak ya fungsinya, juga masyarakat tahu bahwa ini memang resmi gitu, bukan yang macam-macam. Iya betul. Ada kekhawatiran nggak nih Pak dari masyarakat? Jangan-jangan nih bukan petugas pajak beneran nih gitu. Nah itu gimana tuh untuk supaya kawan pajak semua tuh ngeh gitu? Oh iya benar ini dari petugas pajak. Apa tuh? Iya. Jadi tidak perlu ada hal yang dikhawatirkan karena kami sudah mengantisipasi pasti rasa khawatir ini timbul dari kawan pajak, dari wajib pajak atau pelaku usaha di wilayah kerja kami. Setiap kedatangan petugas itu pasti dilengkapi dengan surat tegas dari kepala kantor. Dan sudah mencantumkan nama, mereka pasti memiliki identitas seperti ini yang sama seperti saya, dan mereka semuanya sudah menandatangani fakta integritas. Keren nih, apa tuh Pak fakta integritas itu Pak? Ya, fakta integritas itu adalah satu pernyataan dari pegawai Direktorat Jenderal Pajak untuk mematuhi nilai-nilai
Kementerian Keuangan, terutama nilai-nilai profesionalisme dan integritas. Ya, maksudnya ini nggak akan macam-macam. Tidak akan macam-macam, gitu ya. tidak akan melanggar nilai-nilai profesional. Karena kita punya kode etik ya. Kita punya kode etik. Nah, kawan pajak, jadi jangan khawatir ketika kedatangan petugas pajak dari KPP manapun di seluruh Indonesia mungkin ya, bukan hanya di Kanwil JP Banten ya Pak ya, untuk melakukan pengawasan, pengamatan, penyuluhan kepada wajib pajak, kepada kawan pajak semua, mereka pasti akan dilengkapi dengan identitas dan surat tugas resmi dari kantor-kantornya masing-masing, dan juga ada fakta integritas. Ini sangat penting sekali karena fakta integritas ini membuktikan bahwa si petugas ini adalah orang yang mempunyai integritas dan profesionalisme ya. Petugas pajak datang ke lokasi usaha, melakukan wawancara pendataan, kita dapat informasi. Keuntungannya apa sih buat wajib pajak yang didata ini, Pak? Iya. Jadi bagi wajib pajak yang didatangi sudah barang tentu mereka akan lebih merasa percaya diri atau confident pada saat mereka menjalankan usahanya. Karena kehadiran mereka di wilayah kerja KPP yang wilayahnya meliputi tempat usahanya itu sudah terdata dengan baik, sudah masuk ke dalam peta potensi, dan mereka sudah barang tentu akan telah mendapatkan semacam arahan dari dari kantor yang wilayahnya meliputi tempat usaha mereka, bahwasanya mereka sudah ber-NPWP dan mereka sudah PKP, baik itu di wilayah tersebut atau sebagai cabang, mereka sudah merasa clear. Ya, mudah-mudahan mereka bisa lebih confident, tidak perlu lagi takut dibayang-bayangi oleh nanti kalau misalnya berusaha di sini kemudian belum terdaftar seperti apa, mereka pasti lebih percaya diri. Kemudian yang kedua, ada satu keuntungan lagi tadi yang kita bahas sebelumnya. Pada saat pelaksanaan pendataan itu pasti akan ada satu atau dua orang akad representatif yang akan datang ke situ dalam satu tim. Jadi kita datang tidak sendiri-sendiri. Kami akan datang dalam bentuk tim, di dalamnya ada pelaksana, ada akun representatif, dan mereka bisa menanyakan apa saja. Nah itu ya, nggak perlu datang ke kantor pajak. Nggak perlu datang ke kantor pajak. Tapi bisa bertanya tentang pajak apa saja nih ke petugas yang hadir di situ ya Pak ya. Wah itu enak sekali tuh kawan pajak. Mungkin kan kawan pajak apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini, untuk datang ke kantor pajak itu harus isi dulu formulir kunjung pajak segala macam, dan terbatas sekali jumlah wajib pajak yang diterima ya Pak ya. Dengan adanya petugas yang justru hadir ke lapangan, kawan pajak bisa langsung berkonsultasi terkait perpajakannya. Betul sekali. Nah itulah salah satu keuntungannya kawan pajak, dan jadi confident ya Pak tadi Bapak bilang. Jadi percaya diri nih usahanya, jadi nggak khawatir lagi, sudah diketahui oleh kantor pajak. Diketahui kantor pajak, dan kawan pajak sudah tahu petugas pajaknya yang menghandle kawan pajak itu siapa, sudah berkenalan, sehingga suatu saat kalau memang membutuhkan informasi lebih lanjut bisa langsung berkomunikasi ya Pak ya. Luar biasa kawan pajak nih. Berarti sekarang jemput bola modelnya ya Pak ya, seperti itu. Baik Pak, mungkin ada closing statement buat kawan pajak semua terkait pengawasan berbasis kewilayahan ini Pak. Iya, kawan pajak saat ini Direktorat Jenderal Pajak memang sangat membutuhkan partisipasi dari kawan pajak dalam rangka ikut membiayai negara ini, khususnya dalam rangka untuk menanggulangi dampak dari COVID-19. Sehingga apa yang akan kami lakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, khususnya terkait dengan pengawasan data kewilayahan, ini dapat kawan pajak ikuti dengan baik dan tidak perlu takut, karena apa yang kami harapkan dari kawan pajak adalah tidak lebih dari kepatuhan yang sifatnya sukarela. Jadi kalau kawan pajak kami datangi, bukan berarti kami ingin meminta sesuatu yang lebih, atau kami hanya meminta kawan pajak menjalankan kewajibannya dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi kalau sudah berada di wilayah 3 Raksa dan belum ber-NPWP atau di KPP manapun, tidak harus di 3 Raksa, itu hendaknya untuk bisa mendaftarkan diri untuk menjadi wajib pajak di KPP tersebut. Oke, demikian kawan pajak semua bincang santai kita pada hari ini. Dari perbincangan seru tadi, kita tahu bahwa reformasi perpajakan
menuntut penyediaan data yang akurat, yang akuntabel, sehingga administrasi perpajakan ke depannya akan menjadi lebih baik. Dan hal ini nanti akan berpengaruh sekali terhadap peningkatan penerimaan negara dari sektor perpajakan yang tentunya nanti berguna untuk pembangunan dan kembali lagi ke masyarakat semua ya, ke kawan pajak semua. Baik, terima kasih banyak Pak JP sudah hadir di podcast Katalog Gue Kanwil DJP Banten. Terima kasih juga untuk semua kawan pajak yang sudah rela mendengarkan dan menyaksikan podcast Katalog Gue Kanwil DJP Banten kali ini. Untuk informasi-informasi perpajakan lainnya, kawan pajak dapat melihat, follow, dan subscribe media sosialnya Kanwil DJP Banten di @kanwildjpbanten pada channel YouTube dan Spotify serta Facebook, IG, dan Twitter Kanwil DJP Banten. Demikian kawan pajak semua, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.